Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat datang di Bincang Seni, pameran jurni persembahan dari Asosiasi Pematung Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, jadi ini kesempatan yang spesial pada Bincang Seni, program dari teman-teman Asosiasi Pematung Indonesia DIY. Ini menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Heri Dono, yang kedua ada Bapak Rain Rosidi, yang nantinya akan dipandu oleh Kak Latif Setia Nugraha. Kita langsung panggil Kak Latif Setia Nugraha untuk memandu jalannya Bincang Seni pada kesempatan kali ini. Baik, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Sore hari ini bersama saya Latif Setia Nugraha kita akan berbincang mengenai bagaimana arsip patung Jogja diselamatkan, bagaimana patung-patung Jogja diselamatkan, diarsipkan dalam konteks tentu saja sebagai bagian dari catatan sejarah, ilmu pengetahuan, intelektualitas, bagaimana seorang pematung bekerja, bagaimana seorang seniman berkarya melalui arsip. Nah, dalam hal ini patung, saya tidak tahu bagaimana kemudian mengarsipkan patung ini. Kalau apakah yang berdimensi-dimensi ini kemudian cukup diarsipkan dengan foto menjadi dua dimensi disimpan sebagai digital, atau apa sesungguhnya arsip-arsip yang bisa diselamatkan dari patung ini? Saya undang ke depan yang pertama Mas Rain Rosidi. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Rain Rosidi, kurator, kemudian juga pendorong pengarsipan patung, putra seorang pematung juga yang nyaris hampir menjadi ahli agama ketika kuliah di UIN Sunan Kalijaga, tapi kemudian insaf meneruskan jejak orang tuanya kuliah di patung, dan banyak berkecimpung dunia kuratorial dan pengarsipan tentu saja yang nanti akan bicara banyak sedikit mengenai dunia pengarsipan terutama patung di Yogyakarta. Selanjutnya kami panggil dengan hormat Mas Heri Dono. Monggo. Seniman pelukis, membuat lukisan, banyak media yang digunakan untuk karyanya, wayang, kemudian juga patung, terutama patungnya provokatif dan serem ya, keras begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Haridono melakukan kerja pengarsipan itu, karena sebagai seniman juga melakukan pengarsipan, pernah pamerannya yang dipamerkan arsipnya misalnya. Nah, ini kan juga menarik, yang dipamerkan karyanya berupa arsip itu bisa diolah lagi menjadi karya baru lagi dan seterusnya. Ini cerita-cerita mengenai dapur, bagaimana kemudian kita sebagai seorang seniman, dalam hal ini seniman patung, kemudian bisa menyelamatkan kerja-kerja intelektualitas. Mohon izin saya berduduk di tengah ini berarti seperti wasit. Baik, saya pikir yang pertama mengenai kerja pengarsipan ini, bagaimana kemudian sudut pandangnya dari luar ya. Saya ingin memulainya dari sudut pandang dari luar dulu. Bagaimana sih sesungguhnya para pematung kita ini kemudian seandainya tidak melakukan kerja pengarsipan, kelemahannya di mana? Yang melakukan pengarsipan ini kemudian bagaimana karakter pekerjaannya atau karyanya, yang kemudian memang bagaimana proyeksi-proyeksi arsip itu yang kemudian bisa sebagai jejak, sebagai archive, sebagai bagian dari catatan perjalanan karir seseorang, sebagai bagian dari intelektualitas dan semacamnya. Monggo Mas Sain, saya persilahkan untuk mengulas terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat untuk teman-teman ABI ya, pamerannya sangat berkembang dari tahun yang lalu, apalagi sudah melibatkan bintang tamu Mas Heri Dono, Mas Nasirun, dan Mas Entang Wiharso, yang saya kira bisa memberi perspektif beda terhadap API ya, Asosiasi Pematung Indonesia. Mungkin
satu-satunya dari asosiasi profesi seni rupa spesifik yang sudah sekian tahun bertahan. Ada mungkin asosiasi pegrafis 30 tahun ya Mas? 23. Oh 23 ya. Dan sampai sekarang masih aktif dengan keanggotaan yang bertambah. Dan dengan mulai menambah keterbukaan itu menurut saya sangat baik, karena kemudian dari intensitas sesama api yang sangat kuat itu bisa jadi pertama memperkuat masing-masing individu, tapi juga bisa juga menjadi semacam identitas yang mengkristal gitu, terlalu pematung misalnya gitu. Tapi begitu ada para tamu undangan itu bisa sedikit mencairkan kekerasan pematung itu. Mungkin itu. Selamat ya untuk teman-teman api yang digawangi anak muda. Untuk arsip, saya memulainya mungkin dari kenapa arsip itu penting ya untuk pematung atau seniman pada umumnya ya. Mungkin kita sebagai seniman sama-sama sudah mengenal bahwa seni itu kerja intelektual ya dalam satu sisi ya. Terutama teman-teman yang meyakini bahwa seni itu ketika diproduksi dia akan menjadi intelektual properti yang perlu dilihat oleh publik, perlu dianalisis, kemudian bisa menjadi inspirasi bagi publik. Dari situ baru kemudian kita menyadari bahwa kenapa arsip itu penting bagi seniman. Yang pertama, dan kalau bicara arsip hampir sama dengan apapun yang di luar profesi seni, arsip itu bisa berbagai macam artefak, berbagai macam benda yang sifatnya menjadi jejak sebuah perjalanan atau proses. Apapun bentuknya, bisa fotografi, bisa video, bisa dokumen resmi, mungkin catatan harian, itu bisa menjadi arsip ya. Yang kemudian dikelola, data-data itu dikelola sedemikian rupa, diproses dengan berbagai cara ya. Misalnya melakukan coding, misalnya coding itu kalau yang dilakukan teman-teman yang aktif di pengarsipan atau aktif di administrasi, coding itu ketika kita menamai file ya, kalau dalam pengertian sederhananya. Kalau filing itu biasanya untuk mempermudah kita mengakses kembali data yang kita simpan. Kalau zaman dulu sebelum kita punya komputer, kita pakai coding itu dengan seperti di perpustakaan itu dikasih label di buku-buku itu. Sekarang lebih enak sih, labelnya tinggal mengganti nama file. Kalau lebih gampang lagi bisa dengan cara memberi tahu dulu tanggal, bulan, tanggal, baru kemudian isi file. Jadi cara mencarinya lebih gampang. Kemudian klasifikasi itu bagian dari kita proses arsip itu menjadi lebih berbunyi. Klasifikasi itu misalnya kita membuat semacam pembagian dari masing-masing arsip yang banyak. Kan arsip itu sangat cair ya, semua data yang bisa diambil pada saat kegiatan atau proses itu bisa disebut data yang bisa diarsipkan. Tapi arsip itu perlu diklasifikasi untuk dia semakin berbunyi dan berguna pada sesuatu yang lain. Nanti gunanya ada beberapa hal ya. Kemudian yang banyak dilakukan teman-teman TKS sekarang itu anotasi. Anotasi itu semacam memberi catatan tertentu khusus terhadap arsip yang ada. Misalnya karya seperti apa, dan biasanya bisa diambil oleh si seniman melalui catatan kuratorial, media yang membahas karya tersebut. Kalau kita sudah membuat arsip, sebenarnya tujuannya kemana gitu? Setidaknya ada dua yang bisa diarahkan ya, atau tiga ya. Pertama untuk si seniman sendiri, sehingga dia tahu proses perkembangannya, dia tahu sejauh mana proses artistik, gagasan artistiknya berkembang, dan kemudian mau kemana setelah itu seniman membutuhkan arsip yang dia simpan sendiri dan yang dia sudah kelola itu. Terus yang kedua, itu adalah pihak kedua. Pihak kedua itu banyak ya, bisa peneliti misalnya gitu, terus kurator, lembaga pendonor, kemudian untuk aplikasi program. Mungkin Mas Heri dulu sangat punya pengalaman yang sangat besar ya ketika
mengajukan aplikasi ke lembaga-lembaga itu, mereka akan menuntut kita memberikan hasil arsip pengarsipan kita yang berbagai macam bentuk itu, kemudian bisa ke media massa. Dan sebelum itu, apa yang bisa dibuat oleh seniman ketika sudah mengumpulkan arsip? Kalau sebagai seniman, sebagai orang pertama ya, kalau kurator kan orang kedua ya, yang mendampingi seniman atau kemudian membutuhkan informasi lengkap soal seniman. Kalau si seniman itu kepentingannya setidaknya ada 3 ya. Untuk pertama membuat CV ya. CV itu ya umum lah, umum seperti yang diminta di misalnya kita pernah punya pengalaman mendaftar pekerjaan, itu diminta CV, urut-urutan kegiatan, lahir di mana, dan hal-hal yang sifatnya personal bisa masuk ke CV. Pendidikan tahun berapa, kemudian status apa gitu, single atau double gitu, atau triple gitu bisa di CV. Terus yang kedua itu bisa juga short bio ya, atau biografi singkat. Itu beberapa aplikasi itu kadang membutuhkan itu. Dan sebagai seniman kita juga harus bisa dibantu orang lain sih sebenarnya, tapi kita juga harus siap untuk menyediakan short bio atau biografi singkat ini yang hanya misalnya menunjukkan 1 kalimat atau 2 kalimat, tetapi bisa menggambarkan karakter identitas artistik karya kita. Itu susah sekali ya. Kalau biasanya yang masih gerambiangan, masih suka berkarya ini, itu mau diperas menjadi 1 alinea atau 1 paragraf itu susah sekali. Dan itu bisa kegiatannya refleksif ya. Sebenarnya aku itu apa sih gitu? Apa yang sangat paling aku minati atau kemudian concernnya di mana gitu. Short bio itu banyak dibutuhkan ya. Terutama kemudian untuk kegiatan yang sifatnya pameran bersama yang banyak seniman, mungkin panitia tidak terlalu bisa melihat CV keseluruhan, dia membutuhkan biografi singkat yang langsung menunjukkan karakter identitas karya kita. Itu bisa diambil dari CV dan juga dari yang sifatnya portofolio. Nah, portofolio itu berbeda lagi ya. Portofolio itu bisa lebih panjang. Sebenarnya secara umum semua kantor, semua lembaga itu ketika orang mengajukan sesuatu ya, misalnya mengajukan tawaran profesi atau kerja, itu membutuhkan portofolio ya. Portofolio itu rekam jejak pencapaian kerja kita. Kalau di seni tentunya rekam jejak kerja seni, pernah mendapat penghargaan di mana, kemudian karya apa yang dianggap memiliki shifting point ya, atau apa puncak-puncak karya kita gitu. Itu harus kita bisa mengelola arsip kita untuk menunjukkan proses dari gagasan kreatif kita itu sampai di mana. Portofolio itu dibutuhkan oleh banyak kegiatan ya, seperti mungkin kalau mau residensi, kemudian mengajukan ke bienal, kepada lembaga pendonor, periset itu sangat butuh ya portofolio kita ya. Contoh-contoh karya yang utama gitu. Dan juga misalnya ke wartawan atau media massa ya. Dari 3 hal itu bisa disampaikan ke pihak kedua, seperti tadi periset, kurator, mungkin peneliti ya periset ya. Terus lembaga pendonor itu membutuhkan ya, penyelenggara pameran atau penyelenggara kompetisi. Terus yang ketiga yang butuh hal itu dari kita adalah publik luas ya, karena apalagi di era media baru ini, media sosial media, itu banyak seniman itu bisa menjangkau langsung publik umum tanpa harus lewat orang kedua. Kalau zaman dulu waktu Om ini masih muda kan, itu harus butuh perantara untuk menyampaikan gagasan kita, entah galeri, entah periset. Tapi kalau sekarang yang anak-anak muda yang fasih dengan Instagram, Facebook, apalagi ya Twitter dan berbagai macam, itu bisa langsung menjangkau publik. Tapi itu juga harus dikelola ya. Yang pengelolaannya sedikit berbeda dengan
karakter ketika kita berhadapan dengan orang kedua. Karena sebenarnya di dalam media sosial itu yang muncul adalah self publication atau publikasi sendiri dan personal branding ya, atau membranding diri sendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita tampilkan di sosial media itu adalah framing atau pembingkaian atas kehidupan kita yang dikonsumsi publik. Jadi misalnya framing kita suka foto-foto di kafe-kafe, itu kita pengen orang melihat kita itu anak muda yang gaul, sosialita, punya tidak kesusahan gitu, tiap hari ngopi gitu. Nah, sebagai seniman harus tahu itu ya. Dan itu branding di media sosial itu kadang kan kecampur ya. Habis foto karya, kemudian foto-foto keluarga gini-gini gitu. Nanti kan yang scroll itu, kok ada foto ini apa gitu. Itu mengganggu ya. Karena framing kita ketika membuat sebuah media sosial yang kita pakai untuk self publication atau memperkenalkan karya kita sendiri, itu keseluruhannya profilnya itu benar-benar membangun persepsi publik terhadap kekaryaan kita. Apapun ya, misalnya proses berkaryanya, atau kemudian ketika dia punya kegiatan tertentu, seni publik di luar gitu, dan sebagainya, yang kemudian membangun persepsi publik tentang kekaryaan kita, yang kemudian hal-hal yang tidak relevan itu bisa dimasukkan ke akun yang lain misalnya. Jadi akun kekaryaan itu bisa dispesifik ya untuk personal branding. Tapi tentunya mungkin tidak berlaku untuk Mas Heridono ya, karena orang sudah kenal ya. Tapi untuk anak muda itu saya kira jadi penting ya, ketika brandingnya kok di media sosial itu campur aduk gitu, habis karya kemudian foto gebetannya gitu kayak punya saya lah gitu, campur aduk gaduh-gaduh itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari situasi yang arsip ketika di era sekarang digitalisasi dan kemudian era media sosial ya. Apalagi kemudian kalau masuk ke istilahnya Web 3 gitu. Kalau Web 2 itu kan Web 1 itu yang dianggap internet di era ketika orang membagi informasi. Itu era-era Wikipedia, era-era kalau dulu masih Yahoo, Messenger dan sebagainya. Tapi kalau di era Web 2 itu adalah era media sosial, di mana internet digunakan orang untuk membagi segala macam informasi dan orang itu aktif. Tidak ada yang namanya konsumen, tapi semuanya user gitu. Semua itu pengguna. Padahal kenyataannya kita itu produk yang dijual oleh mereka. Karena kita kan begitu kita menggunakan akun itu kita bisa menarik iklan untuk pemilik aplikasi. Tapi itu kita bisa manfaatkan ya. Dan dalam kasus beberapa seniman yang berusaha untuk tidak menggunakan pihak kedua, itu bisa terjadi meraih kesuksesan secara publikasi melalui personal branding tadi. Kalau yang istilahnya Web 3 ini masih belum masuk, tapi masih dalam pintu gerbang itu ketika komunikasi itu dibangun melalui misalnya artificial intelligence, kemudian juga bahwa internet itu adalah internet of value atau media untuk berbagi nilai. Apalagi kalau misalnya kemudian seperti kripto itu bisa mengirimkan nilai dalam arti sebenarnya menggunakan internet. Kalau sekarang kan masih arsip ya, data, tapi belum value-nya. Itu ya. Mungkin nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol ya. Kalau secara umum saya kira itu ya yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Kalau pengarsipan umumnya di patung itu termasuk, saya kira kita mengalami kendala ya dimanapun ya, apalagi berkaitan dengan proses penulisan sejarah ya. Kendalanya jelas kalau di masa dulu adalah soal perangkat. Kita tidak punya perangkat yang cukup untuk mendokumentasikan ratusan kegiatan atau ribuan kegiatan sebelum digitalisasi itu semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan semua acara itu tinggal kita cari di media sosial atau internet, itu kita dapat fotonya gitu. Bahkan kita bisa melihat berita-berita di setahun yang lalu soal pameran kita itu masih kita dapat.
Tapi di era-era sebelum 2000-an, di mana internet belum seperti sekarang, persoalan perangkat itu sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan pengarsipan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki kamera gitu. Kemudian soal tradisi kita untuk mengumpulkan data itu juga mempengaruhi pengarsipan ya, di dalam senimannya sendiri maupun di pihak peneliti ya. Penelitian seni juga tidak, saya kira masih banyak kekurangannya, karena di zaman-zaman 90-an ke sebelumnya juga kita tidak banyak menemukan data-data yang cukup untuk membahas arsip-arsip yang ada. Kalau di tingkat fakultas saya sudah menemukan banyak foto-foto ya, kegiatan dari awal asri hingga sekarang yang mungkin membutuhkan pencatatan tadi, membutuhkan prosesan untuk memberikan caption, kalau istilah media sosial itu, untuk kemudian memberi makna terhadap dokumen yang masih diam itu. Jadi foto itu kan sebenarnya dokumen yang diam, tanpa kita melakukan riset, menanyakan ke pihak yang tahu apa sih isinya. Jadi di kampus tuh ada beberapa foto, misalnya zaman Hendra Gunawan dan kawan-kawan melukis di Park Kritis. Kemudian ada zaman studio waktu ujian di dalam kampus, yang waktu itu dulu ada ujian langsung itu, melukis pakai papan tulis. Jadi ujiannya itu ditungguin pakai kapur tuh, seperti coki pelukis cepat tuh. Mungkin nggak tahu ya kalian, Mas Yoga mungkin tahu, coki pelukis cepat itu majalah. Terus ada juga dokumentasi yang hampir setiap tahun hingga ke STSRI di arsip fakultas kita punya, yang belum kita dapatkan adalah anotasi atau catatan-catatan tertentu mengenai setiap dokumen itu. Dan untuk khusus patung, saya kira kita membutuhkan banyak kawan ya, pengarsipan, yang kebetulan di Jogja juga banyak lembaga arsip seperti Radio Buku atau Indonesia Buku, kemudian IFAA, yang sebenarnya bisa kita akses, kita ajak kerjasama untuk melakukan pendataan. Saya kira juga API punya potensi ya untuk menjadi bank data atau arsip kegiatan patung di Indonesia, karena API itu satu-satunya atau asosiasi pematung terbesar di Indonesia itu. Mungkin itu dulu Mas Latif. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Naik, mengenai pemaparannya, mengenai bagaimana kerja pengarsipan itu, apa sih kerja pengarsipan itu, dan tadi juga di akhir menyinggung tentang bagaimana harapannya tentang API. Tapi sebelum beranjak, saya ingin meminta satu pendapat dulu. Sebetulnya API ini kan konteksnya API sebagai sebuah asosiasi yang kemudian berumur panjang dan anggotanya solid gitu. Nah, menurut Mas Ryan sendiri sejauh ini bagaimana kerja API ini sebagai sebuah asosiasi ini kemudian melakukan pengarsipan pada anggota-anggotanya? Ini juga penting, umum teman-teman API ada di sini, teman-teman. Begitu Pak Kom ya. Ya, kalau menurut saya sih API itu potensial ya, bukan soal, kalau semua lembaga di kita itu pasti memiliki kekurangan ya di arsip ya. Semua lembaga seni di Indonesia, karena kita itu kan senang melakukan kegiatan tapi lupa melakukan pencatatan. Itu hampir semua asosiasi atau kelompok-kelompok ya. Kalau yang anak-anak muda mungkin mulai ya, karena terbantu sekarang digitalisasi sangat mudah gitu. Tinggal mungkin kegiatan refleksinya ya, memberi makna terhadap dokumen itu, dokumen yang masih diam, baik foto, video itu kan sebenarnya diam. Itu sebenarnya seperti kegiatan memberi caption ya. Posting itu seneng ya, posting Instagram itu seneng, tapi ketika mikir caption, apa ya? Kadang posting tok gitu, foto tok, nunggu like, nggak ada like. Ya itu sebenarnya di kegiatan arsip itu memberi makna dari tiap dokumen itu. Yang kalau ditanya Mas Latif tadi untuk API, ya tentunya seperti lembaga lain punya potensi besar, dan dari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itu masih bisa terlacak ya, karena API itu kan belum terlalu tua ya, 23 tahun masih.
masih banyak narasumber yang sugeng dan itu bisa ditanya proses awalnya dan sebagainya. Saya kira teman-teman yang muda ini punya potensi untuk menggali. Bentuknya bisa masih tetap, kalau yang tahun lalu banyak wawancara ya, wawancara soal pendirian ASRI sampai menanya Mas Heri Grace juga gitu ya, orang luar tapi ikut melahirkan ASRI gitu, kok ASRI API gitu. Dari situ tinggal nanti dipindahkan atau diproses menjadi sesuatu yang lebih berbunyi gitu. Tapi mengumpulkan datanya itu juga sudah bagus ya, mengumpulkan data itu sebanyak mungkin. Kegiatan yang lain setelah mengumpulkan data adalah membuat data itu memiliki nilai yang lain itu, yaitu yang kegiatan yang tadi klasifikasi, yang paling sederhana itu coding, memberi kode di setiap file, dan yang terakhir mungkin anotasinya itu untuk memberi makna dari masing-masing data itu, karena data itu kan sifatnya netral ya, tapi kita belum memberikan muatan tertentu untuk diarahkan kemana gitu dari data itu. Saya kira saya berharap ke teman-teman API muda untuk menggali, mumpung API masih memiliki narasumber-narasumber yang siap untuk digali informasinya gitu. Oke, baik, matur nuwun. Nah, saya jadi teringat dari paparan ini bagaimana ini kan tadi konteksnya secara umum sebagai sebuah asosiasi, tapi kemudian juga sebagai seorang seniman kan konteksnya adalah personal ya. Artinya tadi juga seperti itu personal branding dan semacamnya. Bagaimana kemudian hari ini media sosial bisa menjadi media sosialisasi, dokumentasi, bahkan sekaligus galeri. Media sosial bahkan bisa menjadi galeri karya sekaligus. Nah, saya ingin cerita sedikit tahun 2020 dan 2021 kalau tidak salah. Saya membantu kawan budaya untuk menyusun buku direktori, dan itu memang kemudian data yang saya jumpai memang kemudian terbatas. Karena kemudian di samping waktu yang mendesak, salah satu-satunya yang mungkin bisa dikerjakan untuk mengerjakan penyusunan direktori dalam waktu singkat adalah mengambil data dari internet. Sudah otomatis rujukannya masih ke sana, dari berita atau dari berita tentang pameran atau dari dari lembaga-lembaga yang sudah menyusun biodata, biografi atau biodata singkat para seniman dan semacamnya. Tapi itu sangat membantu. Olah data dari sana itu sangat membantu. Selain kemudian yang memang kita kenal, kita bisa menghubungi untuk mengirimkan kurikulum itu dan semacamnya. Tapi sekali lagi pencatatan mengenai karya, bagaimana kapan pertama kali pameran, misalnya pameran tunggal atau dan semacamnya, karya apa yang kemudian dibuat, event apa saja yang sudah dimasuki dan semacamnya. Dan itu saya pikir menjadi satu catatan yang penting perjalanan seorang seniman dalam hal ini. Ketika kemudian ada orang lain yang akan membutuhkan data-data itu, ya, baik peneliti atau siapapun lah. Dan tentu saja baik bagi kita sendiri untuk mempromosikan bahwa karena saya pikir pematung yang kemudian berharga adalah selain pematungnya ya tentu saja adalah bagaimana karyanya, bagaimana jalan karya, bagaimana perkembangan karyanya mewarnai belantika dunia patung di Indonesia. Nah, di sini sudah ada Mas Heridono yang kemudian saya pikir memiliki kemampuan, memiliki kesadaran arsipan dan memiliki daya dengan manajemen yang bagus. Nah, bahkan kalau melihat kalau tadi dengan media sosialnya media sosialnya banyak yang personal maupun yang studio dan semacamnya. Jadi memang itu terklasifikasi itu yang mana yang pribadi, mana yang karya, mana yang office dan semacamnya. Nah, rahasianya apa sih gitu? Sehingga bahkan arsip ini bisa menjadi karya baru lagi, bisa diproyeksikan menjadi karya dengan media yang lain yang baru, yang segar, yang itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi orang yang menonton, yang melihat itu, yang mempelajari itu, yang meneliti itu dan semacamnya. Monggo Mas. Terima kasih ini atas undangan saya di sini. Sahin yang relatif ya. Di sini ada sekitar Iswin, juga ada Lapa, ada Roden,
sebenarnya kalau saya lihat ya, sebenarnya tugas seniman itu tidak menyusun arsip. Tugas seniman itu mengumpulkan arsip. Karena ketika kita berkarya seni, arsip itu harus paralel. Jadi arsip itu paralel dengan waktu kita membuat karya, bukan arsip itu setelah buat karya terus nanti gimana ini arsipnya. Jadi arsipnya tidak boleh direkayasa gitu ya. Jadi waktu kita bikin karya itu tentunya kita buat cetakan-cetakan ya. Tapi kebanyakan teman-teman pematung cetakannya dibuang gitu. Sebenarnya kalau di dunia seni grafis itu cetakan-cetakan itu tetap tersimpan ya, dia bisa memperlakukan itu sebagai file. Tapi teman-teman saya pematung banyak kan gipsumnya entah cetakan itunya dibuang gitu, karena udah jadi karya, jadi itu tidak dianggap sebagai bagian dari proses karya seni. Terus kemudian arti itu sebenarnya pemikiran juga, tidak hanya benda-benda artefak, tapi pemikiran kita yang kita rekam. Jadi kalau kita pameran itu korespondensi itu menjadi bagian dari proses karya kita masuk dalam penyelenggaraan pameran ya. Jadi kadang-kadang surat menyuratnya itu juga nggak dianggap apa-apa gitu. Penting saya udah pameran gitu. Kemudian penyimpanan katalog ataupun leaflet ataupun poster ataupun clipping kadang-kadang udah tulis nanti aja saya cari, tahu-tahu sudah nggak ada. Koran nggak mungkin nyimpan sampai bertahun-tahun ya, dalam 1 bulan dia sudah tidak ada lagi gitu. Jadi tugas seniman sebenarnya gampang, menyimpan arsipnya. Nanti kalau sudah kita melihat begini, lembaga-lembaga itu kadang-kadang tidak siap untuk menyusun arsip. Sehingga kalau kita lihat dari teori eksistensialisme, setiap orang itu adalah lembaga. Kalau di dalam tubuh ada organ, kemudian di dalam kehidupan ada yang namanya organisasi. Tapi kata-kata itu dari satu kata yang sumbernya sama, organ dan organisasi. Jadi setiap orang sebagai lembaga itu, misalnya di Jogja ini tidak ada museum seni rupa misalnya, ya kita memperlakukan diri kita untuk memfile, mungkin tidak harus dipublikasikan, tapi kita menikmati apa-apa yang kita simpan sebagai sesuatu yang mungkin suatu saat dicari. Bukan kita mencari-cari orang supaya kita terkenal atau apa ya, bukan ya, tapi masukkan di media sosial. Sebetulnya kesadaran untuk mengumpulkan arsip bagian dari apa yang kita capai gitu. Karena kita kan tidak seperti olahraga ya, misalnya kita jadi pemenang atau apa, di dalam seni itu kan tidak diperlukan pemenang itu, karena tiap-tiap orang adalah pemenang untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi saya kira saya kumpulkan seperti orang gila. Kalau teman-teman saya yang dari lempuyangan itu semua saya simpan itu, kertas-kertas yang kayaknya nggak berguna gitu ya. Sampai saya kalau masuk kamar saya itu saya harus jinjit karena semuanya kotak-kotak box yang misalnya infinite kabinet ya, itu saya ingin dalam sejarah seni itu menjadi bagian, walaupun nantinya mungkin nggak ini. Mungkin kalau saya sudah meninggal, waktu itu saya berpikir walaupun pas saya sebut suatu saat orang akan lihat itu sebagai sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi bukan saya nyari-nyari supaya saya dikenal orang, tapi saya ingin menjadi seniman yang tidak harus terkenal, tapi menjadi seniman yang dianggap penting ya. Itu yang dianggap penting itu lebih baik daripada terkenal tapi mungkin buruk ya dalam cara bekerjanya gitu. Karena kalau penting kita dicari, kita kan ingin menjadi bintang. Bintang itu kan tidak jauh sekali, tapi dia tetap bercahaya gitu. Jadi kalau kita jadi bintang, misalnya wah Roni Lampah tinggal di Kaliurang jauh sampai di hutan gitu ya, kalau luar biasa orang akan cari ke sana-sana gitu. Jadi tidak perlu lagi harus cari tempat yang strategis gitu, tapi kalau kita memang berharga, kita yang dicari. Dan untuk kata seni itu dari awalnya saya juga nggak berpikir tentang apakah saya sebagai pelukis atau seniman instalasi, tapi saya ingin menjadi seniman dan membuat satu karya. Dan saya tidak harus berpikir bahwa karya itu adalah karya seni atau bukan karya seni, karena itu membebani karya saya sudah menjadi seni atau bukan. Karena di dalam proses kreatif seni itu ada dua yang penting ya, yang satu inovatif, yang mengembangkan, yang satu lagi inventiveness, yang kita masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita gitu. Semacam sesuatu yang di situ kita akan berhadapan dengan hal-hal yang kita bisa salah, kita bisa tidak sempurna, kita bisa gagal,
di situ kenikmatannya. Nah ini ada satu pameran environmental art tahun 82 di Parangtritis. Kebetulan Pak Edi Sunarso juga tanya itu. Judulnya itu daun, kera dan manusia. Jadi yang dipamerkan itu daun dan kera. Terus manusianya mana, kata Pak Edi Sunarso? Ya manusia kita yang nonton itu. Kita bagian dari karya gitu. Itu di Parangtritis tahun 82. Yang mengadakan itu dari kelompok pencinta alam gitu. Pencinta alam dari Asri waktu itu. Dan itu cetakan-cetakan saya itu saya kumpulkan sebagai arsip saya, walaupun bukan saya bentuk sebagai pematung, tapi semua file tentang cetakan itu menjadi bukti dan itu menjadi penting. Jadi waktu saya dulu bikin kepala saya di tempat komproden ya, itu Tony Tarigan tuh menganggap begini, kamu kok udah di dunia lukis, kamu kok ngambil wilayah-wilayah seni patung gitu ya. Itu ada orang ini yang saya cetak muka saya untuk bukti. Waktu itu saya ingin bikin setiap 10 tahun saya membuat cetakan kepala saya gitu. Jadi orang tahu umur 40 kepala saya secara otentik seperti apa, umur 50 seperti apa, 60 seperti apa. Jadi mukanya dicetak terus menerus ya sebagai bukti perjalanan. Karena beda kalau cuma dibuat patung gitu, tapi itu cetakan. Dan saya sering mencetak badan-badan saya untuk bikin karya gitu. Jadi itu menjadi file yang saya kira menjadi berguna nanti untuk PR para peneliti ya. Saya kira tugas kita sebenarnya gampang, cuma mengumpulkan file. Jadi waktu kita bikin karya, kita buat sketsa, buat foto-foto tentang proses kreatif kita, itu harus bersamaan, tidak boleh nantinya saja gitu. Karena nanti orang bilang ini asli atau tidak, kita punya semua file-file proses kreatif kita. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih, menarik sekali. Sebuah pengantar yang perlu ditindaklanjuti tentu saja. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian hal-hal di luar atau hal-hal yang mendukung dalam proses penciptaan karya yang itu bisa diselamatkan dan itu bisa yang menjadi karya yang terbarukan lagi, menjadi satu karya baru dari hal-hal yang awalnya mungkin dianggap sudah tidak terpakai lagi oleh sebagian. Tapi dalam hal ini yang menjadi penting yang perlu dicatat adalah kesadaran bahwa apa yang kemudian mendukung proses penciptaan sebuah karya itu layak untuk disimpan, layak untuk diarsipkan, untuk diteliti. Ini adalah bagian dari perjalanan sebuah proses tadi sudah disampaikan. Nah, tapi kemudian saya ingin tanya lagi, bagaimana kemudian kemungkinan si karya ini yang sudah menjadi karya baru ini dia bisa bertemu dengan media yang lain, dan bagaimana kemudian sebetulnya kita sebagai seniman ini memproyeksikan bahwa karya ini karena penontonnya kan macam-macam. Ada yang memang datang untuk sudah membawa beban dari rumah nih, saya mau datang ke pamerannya Dono nih gitu. Ada yang mungkin orang yang datang ke situ ya udah iseng aja dan memang nggak punya beban apapun untuk melihat, mempelajari karya, mengenal karyanya dan sebagainya. Nah itu bagaimana dari sudut pandang seorang seniman? Ya, terima kasih Mas. Jadi ini ya sebenarnya yang mengkontribusi isi yang memberi kontribusi kepada konten karya itu sebenarnya juga termasuknya penonton ya. Karena penonton itu punya hak untuk mempersepsikan dengan latar belakang mereka. Penulis karya yang dipamerkan juga berkontribusi. Kadang-kadang seniman yang memamerkan karya itu penulis kadang-kadang bisa lebih dahsyat untuk menerjemahkan karya itu, dan berarti penulis itu mengkontribusi konsep-konsep dari karya itu. Lukisan Mona Lisa itu sebetulnya dikontribusi oleh banyak orang gitu. Semakin banyak orang yang kontribusi, semakin banyak konten isi karya itu ya. Jadi semua orang seniman sebetulnya. Jadi penonton pun sebetulnya juga berkontribusi untuk memberi pengertian-pengertian baru dari karya. Nah, memang kita kelemahannya di arsip. Mungkin di sini kita punya dokumentasi dari video, mungkin dari penulisan mungkin saya kurang tahu ya. Jadi semua event itu saya kira kalau dari media sosial kayaknya
feelnya kurang ya. Kita dulu ada yang namanya di bulan purnama itu pertemuan antar seniman dari berbagai disiplin ilmu. Kita bisa melihat orangnya aja, saya pikir kita sudah di sini kita punya banyak masukan. Orangnya belum ngomong apa-apa tapi kalau misalnya Pak Sukasman dalam Sukasman itu begitu dia datang dia nggak ngomong apa-apa tapi pikiran ini ya persepsi kita itu tentang keterkaitan antara disiplin ilmu seni itu di dalam wayang terutama karena di situ ada musik, ada teater, ada seni rupa, ada kriya, ada macam-macam jadi. Sementara di dalam seni modern kita terkotak-kotak ya. Kalau seni patung ya ketemu sama pematung aja. Kalau pelukis ketemunya sama pelukis, penggrafis sama penggrafis. Nah waktu saya diskusi sama Pak Duk Mokhtar waktu itu di rumahnya itu dengan munculnya isi, dia berimajinasi waktu itu bagaimana terjadi silang pemasukan ide karya ya dari berbagai bentuk seni. Tapi walaupun secara geografis disiplin seninya berbeda-beda di isi ya, di Sewon itu, tapi nggak terjadi percikan-percikan antar disiplin untuk membuat ciptaan-ciptaan baru gitu. Semuanya masih di ini masing-masing ya, di koridor masing-masing yang tidak membuat eksperimentasi. Jadi institusi seni sebagai laboratorium itu tidak ini ya. Saya kira API ini menarik ya kalau umpamanya tidak harus berpikir patung ya, karena sekarang ini ada fenomena tentang AI yang tentang artificial intelligence, misalnya kasus Aida yang bikin lukisan. Aida ini Pak robot, dia bikin lukisan dan lukisannya $1 juta yang dilelang ya. Sehingga kalau orang berpikir tentang animisme itu dulu dianggap tahayul yang itu cuma benda-benda. Sekarang robot ini ya benda-benda juga, tapi bisa berkomunikasi, bisa melakukan konferensi. Jadi kalau kita masih ngomong tentang intellectual property, sudah ada persoalan-persoalan baru ya, di mana properti itu bisa berstatement gitu ya. Itu kalau kita ngomong soal artifisial, saya kira hubungannya dengan art juga gitu, karena seniman itu saya kira pelaku utama yang membuat sesuatu yang artifisial dalam kehidupan nyata, ke dalam kehidupan estetik gitu. Jadi pemikiran-pemikiran begini juga saya kira bagian dari arsip. Kalau tidak kita hanya bergulir di inovasi yang mengembangkan sesuatu yang jalannya itu tidak melakukan kreativitas tapi cuma berekspresi. Kalau saya pikir itu. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan, yang mulia. Dari ini bagus ya. Ini ada pengalaman, ada wawasan, ada hal-hal yang kemudian memang saya pikir selain yaitu di banyak disiplin. Artinya bukan hanya di patung atau di seni rupa saja. Saya dari sastra dan kemudian memang di dalam sastra pun juga sama masalahnya. Saya pikir kerja pengarsipan memang menjadi PR dokumentasi, karena kemudian kalau kita bicara mengenai karya, bagaimana kemudian karya kalau di dalam sastra kan dimuat di koran gitu, siapa yang kemudian mengulas atau mungkin ada respon-respon dari buku yang diterbitkan, ada resensi dan semacamnya, kritik dan macam-macam yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh senimannya. Nah, ini di dalam seni rupa yang kemudian bisa bertatap muka gitu, misalnya dalam pameran seperti ini, atau kemudian bagaimana di studio, artinya ada arsip bagaimana cara kerja ini kemudian bisa ditatap, bisa dilihat. Beda dengan penulis ya. Kalau penulis kan kalau dulu mungkin masih manual pakai kertas buku mungkin masih bisa. Kalau sekarang penulis kan bisa di-upload, bisa di komputer, bisa di warung kopi dan nyaris tidak punya ruang kerja secara studionya ada di sini gitu. Nah, itu misalnya ada perbedaan. Tapi kalau patung tentu saja kan harus bertemu dengan debu, cat dan benda-benda yang semacamnya yang kemudian sebetulnya itu adalah jejak. Nah, monggo Bapak dan teman-teman sekalian yang mungkin punya
punya gagasan, punya kegelisahan tentang berkaitan dengan kerja keseniannya selama ini, dengan praktik berkeseniannya selama ini, atau mungkin ingin curhat tentang usaha-usaha pengarsipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang ikut dalam diskusi sore ini, yang berbahagia dengan suguhan monyet, kacang dan pisang. Gini, saya bertanya gini, ini termasuk juga dalam apa enggak ya? Pengarsipan ya. Soalnya patung itu kan bisa dibuat, dikerjakan oleh bukan satu orang atau pulsa tim, tapi selama ini saya melihat di dalam ruang pameran itu tidak ada seniman itu memberikan dia dibantu oleh siapa itu tidak ada. Kayak dalam apa itu, dalam film itu, kalau film itu kan asiknya lengkap sekali loh, sampai yang bawa kamera ditulis gitu. Tapi di dalam seni patung itu tidak terjadi. Itu kenapa gitu loh? Atau memang pematungnya izin atau iya gitu loh. Ya, dan itu bagi saya sangat penting gitu. Soalnya mereka yang membantu membuat patung, menciptakan, mewujudkan, ya toh, idenya si pematung atau idenya yang dono gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Apa orang malu Mas Ferry? Ini ya sebuah pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Baik. Ini kira-kira pertanyaannya adalah pematung ini sesungguhnya kira-kira gitu, yang memiliki ide tentang sebuah patung atau sebenarnya tukang yang mengerjakan proses pembuatan patungnya itu. Ketika kemudian sebuah karya itu dihasilkan dari gagasan dan pekerjaan kerja pertukangan, nah itu kemudian mengapa yang ditulis namanya hanya senimannya, hanya penggagasnya, yang pemilik idenya saja. Jadi siapa dulu? Mas Rain dulu. Ya, kalau dalam pandangan saya itu merupakan warisan dari seni modernnya. Di seni modern itu memang sejak Giorgio Vasari lah mungkin ya, dia mulai menuliskan soal biografi seniman, kemudian bisa memberikan kredit yang besar sekali untuk kreator. Itu mulai tulisan-tulisan Giorgio Vasari itu membahas soal kehidupan pribadi seniman, itu bagian penting dari karya yang ditulis pada awal abad 19. Di situ kemudian seni modern itu mewarisi watak untuk menomorsatukan seniman. Seniman itu adalah sebuah kreator otonom tunggal dengan ide besarnya yang entah itu dikerjakan bersama orang lain, entah itu bekerja dengan tim, tapi seniman itu menjadi sosok yang dominan dalam penciptaan. Dan itu kita adopsi hingga sekarang di seni modern yang karena kita memang mewarisi watak itu. Tapi saya kira usulan itu bisa menjadi bagian. Ya, kalau di era kontemporer kan semuanya bisa kita tinjau ulang. Bahkan ketika misalnya apakah spanduk itu kita hitung kolaborator, itu juga bisa. Kemudian apakah pabrik catnya itu bagian dari kolaborator, juga bisa. Untuk kemudian melihat karya itu sebagai kegiatan kolektif atau kerja sosial. Itu sudah ditulis oleh para sosiolog seni yang agak baru gitu, seperti Howard S. Becker itu menulis bahwa aktivitas seni itu aktivitas sosial yang bukan hanya satu sosok jenius seniman, tapi dia akan melibatkan banyak orang, dan itu mau tidak mau pasti terjadi. Tidak bisa seseorang itu sendirian mengerjakan karya. Dan yang sebenarnya yang banyak dominan agak jengah dengan sikap kolaboratif itu teman-teman lukis ya, karena lukis kan basicnya itu penciptaan tunggal, barisan jiwa kita, tangan itu harus sentuhan langsung.
Tapi kalau di patung, di grafis itu kerja tim itu sudah lazim ya, sudah wajar dari studio misalnya yang habis nyukil diinjak-injak temannya itu bisa juga gitu. Kan kalau mungkin kalau yang jangan harus saya sendiri yang injak ini biar original gitu. Itu nggak bisa terjadi, apalagi patung yang besar ya, harus dikerjakan bersama, tidak mungkin sendirian. Nah tinggal nanti apakah si seniman menyebutkan kredit dan sebagainya, itu saya kira bisa menjadi bagian dari cara untuk meninjau ulang watak seni modern yang sebelumnya ini. Karena di seni modern memang penciptaan tunggal itu sangat dominan ya, untuk memberi kredit kepada si seniman. Bahkan kemudian misalnya seperti siapa, Marcel Duchamp itu kan sebenarnya seperti mocking ya, mocking itu apa ya, mengejek ya, mengejek watak seni modern itu dia dengan hanya membeli botol rack itu, rak botol dia beli di toko, mungkin kalau sekarang di S House atau di Rames department store gitu, nggak boleh nyebut merek ya. Terus di bawah, terus dia ini karya saya loh. Kemudian bahkan yang tempat kencing itu, urinoir itu, dia beli, dia tidak menyentuh sama sekali, hanya dia tanda tangani dengan nama palsu, kemudian dia klaim ini karya dia. Itu sebenarnya seperti mocking ya. Ya ini seni modern. Kita itu mengklaim bahwa pencipta tunggal itu si seniman, bukan mengabaikan kemudian bahwa ini dibangun oleh para pegawai pabriknya, kemudian bahkan pabriknya seperti di mana dan sebenarnya dia tidak menyebutkan itu. Yang kemudian dihargai lebih kepada gagasan kreatif ya. Tiga trisula itu ya, otentitas, originalitas dan avant-garde yang harus dia merupakan karya dia sendiri, kemudian dia juga otentik, kemudian dia juga merupakan inovasi ya, melakukan inovasi. Itu yang digenjot di dalam seni modern. Tapi di sini kontemporer saya kira bisa melakukan hal yang sebaliknya, bisa memberi kredit kepada tim dan sebagainya. Makanya kemudian di era ini banyak seniman yang mengusung bendera kolektif seni, karena mereka menyadari bahwa kerja seni itu bukan kerja pribadi tapi kerja sosial, kerja kolektif yang dikerjakan bersama-sama, sekaligus mereka membawa kolektif seni bukan hanya di dalam kerja bersamanya, tapi juga membuat karya secara bersama-sama dengan satu bendera, satu nama gitu. Dan itu juga terjadi di aktivitas seni gitu. Oke, baik. Ya. Untuk Mas Dirgono, dari kasus itu tadi, artinya kan konteksnya ini pengarsipan, kerja pengarsipan. Ada yang terhianati kan, karena ada yang mungkin nama-nama yang secara arsip kan berarti tidak lengkap. Maksudnya itu bagaimana tuh sebaiknya atau bagaimana kemudian? Kalau saya melihat dari Mas Dirgono sih di sini tadi dari tayangan sih bahkan sumber YouTube pun ditampilkan, artinya dia mengambil dari mana itu sebenarnya diajak. Ini juga kesadaran saya juga menarik sih, saya pikir. Nah ini kalau ada kasus yang seperti itu tadi dalam konteks kearsipan gimana? Kasih jadi sebetulnya apa yang harus dihargai dalam seni itu pemikiran, intelektualitas itu penting sekali. Dalam kerja kolektif itu ada yang namanya artisan. Artisan itu tidak harus berkontribusi untuk membuat pemikiran-pemikiran di dalam karya akan diciptakan gitu. Dia punya kemampuan teknis yang sangat mumpuni, yang dia bisa merealisasikan pikiran-pikiran seniman. Jadi seniman seperti Jeff Koons atau Takashi Murakami atau seperti Yayoi Kusama gitu ya. Dia tidak kerja sendirian untuk bikin karya, tapi ada intelektualitas dia yang itu sangat dihargai ya, itu harus dihargai. Jadi artisan itu bekerja dan dia digaji. Ya, seniman itu belum tentu karya itu bisa dijual dan terus kemudian dia bisa nyaman ya dengan setelah itu dibuat, terutama karya-karya instalasi itu
kolektor itu belum tentu membeli karya seni instalasi, mungkin pihak-pihak museum ya, yang beli. Itu risiko bukan ditanggung oleh orang-orang artisan yang bekerja, mereka memang digaji oleh seniman, tapi bahwa pemikiran-pemikiran seniman itu ingin membuat sesuatu yang dia tidak harus tahu, seperti misalnya Fellini membuat satu film, pemain-pemainnya tidak harus tahu apa konsep dasar dari yang akan dibuat dalam filmnya Fellini misalnya. Aktor-aktor itu disuruh cuma kamu dari sini jalan kaki ke sana terus di shoot, dia tidak harus berpikir keras untuk kenapa dia harus jalan ke sana, dia tidak harus berdiskusi sama orang yang sudah jalan ya. Jadi yang mendapatkan kredit untuk ekspor itu adalah senimannya, karena semua umpamanya artisan itu disuruh buat karya belum tentu dia punya konsep ya. Tetapi bukan berarti seniman itu tidak bisa jadi artisan. Bisa saja saya sebagai seniman membantu seniman lain untuk merealisasikan dengan kemampuan saya, posisi saya waktu itu sebagai artisan gitu. Jadi artisan itu bukan sesuatu profesi tetap, siapapun bisa menjadi artisan. Waktu saya membantu Sutanto Mendut ya tahun 86 bikin musik satwa jazz, hewan waktu di Seni Sono itu saya membantu Sutanto itu. Posisi saya seniman waktu itu ada Edi Hara, ada Iwan Moro ya, ada Mami Kato. Kita sebagai artisan juga nggak merasa terlalu menjadi rendah ya. Karena konsep dasarnya Sutanto waktu itu kan kita harus menghargai gitu, pemikiran. Jadi makanya arsip itu tidak hanya artefak atau benda-benda yang terlihat, tapi juga sesuatu yang intangible ya, sesuatu yang itu harus diarsipkan gitu. Jadi kalau misalnya Michelangelo ataupun Leonardo da Vinci bikin proyek-proyek besar ya, di gereja-gereja, itu nama-namanya nggak ditulis yang bantu-bantu mereka gitu. Karena konsepnya si Michelangelo gitu, walaupun ratusan artisannya gitu. Kalau kita mau catat semua sampai pembawa batu segala macam itu kasihan juga itu. Ya, misalnya saya bikin karya instalasi yang Ceremony of the Soul yang saya ambil dari pakem, dari yang mengambil batunya sampai truknya itu artisan itu bisa mungkin tidak perlu gitu loh, karena mereka sudah dibayar. Bahkan saya dengar seperti Kuspul sendiri sering membayar orang-orang yang bikin penciptaan karya dan ciptanya beli oleh mereka dan menjadi karyanya khusus. Bahkan ada beberapa pemusik baru yang juga secara terang-terangan di acara terus dibeli menjadi musik dia gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, jadi ada sudut pandangnya, kemudian semoga ini tidak keliru, saya menyimpulkan dari sudut pandangnya memang ini bekerja. Yang satu adalah berkarya. Nah ini mungkin perbedaannya di situ ya, yang kreator dan yang worker yang bekerja ini mungkin memang dia sudah mendapatkan haknya dari bayaran gitu. Sementara kreator ini kan bayarannya lain, pekerjaannya lain. Ya karya itu bayarannya, kalau karya selesai, pemikirannya kemudian sampai terwujud menjadi sebuah karya. Kira-kira seperti itu kita. Bukan itu tidak salah saya menyimpulkan itu. Mungkin ada lagi bahwa teman-teman sekalian yang ingin berbagi kegelisahan juga, kita ini bincang-bincang bukan diskusi. Bincang-bincang ya. Jadi kita harus ngobrol. Monggo, silakan. Ya mungkin menambahkan juga soal ada yang kerja kolaborasi, ada yang artisan. Kalau kolaborasi memang kreditnya dibagi ya, karena berbagi itu ya beban kreatornya. Kalau artisan memang satu pihak bekerja untuk si seniman untuk mewujudkan karya itu. Jadi kredit pemikiran itu di si seniman, yang lain mendukung. Tapi kalau itu disebutkan itu juga selagi memungkinkan bisa juga sih, misalnya ditulis di dalam catatan gitu. Tapi tetap kreatornya adalah si seniman, mungkin itu. Baik, kita masih ada waktu 15 menit sampai pukul 17. Monggo kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk berbincang bersama. Terima kasih. Ternyata saya
Nah ini tadi sekilas, pertama saya ucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Ternyata banyak hal yang tanpa sadar antara iya dan tidak. Artinya begini, tadi yang dibicarakan Mas Raif dan Mas Heri Dono itu menyangkut mungkin teman-teman lain ini juga sudah punya tabungan. Artinya tabungan sikap sing kerangkane iki wis ana ning arti. Tadi satu poin yang saya dengar dari Mas Heri Dono bahwa tugas seniman bukan piye tapi mengumpul nih. Yang saya alami juga begitu, bukan boleh bodoh. Saya tuh sampai gini, pernah dikomentari sama siapa ya? Apa siapa ya? Lupa. Anak apa nulis Mas Bini kangelan. Kangen ngopo? Misalnya ini bosok ngawur ya dari komik, saya dulu ilustrator komik sama Samit aja. Terus musik, kumpul dengan jaduk dan bikin kelompok. Terus yang ketiga ya patung. Ini aku kurang mikir ngono ya. Jadi itu tak kumpul nih ya seperti Anda punya, tapi punya saya hanya sedikit banget. Dan nanti jadi apa saya nggak tahu. Makasih ini mulai ini sudah saya sinyalkan ke Ajeng, kebetulan anak saya, Mbak Titi Wancine tinggalan bapak ibu bisa melintas zaman tulung di arsip ini secara lebih benar. Jadi tiap seniman saya yakin pasti punya itu. Cuman mau bagaimana secara apa ya, secara lebih profesional atau bisa menjadi sesuatu yang manfaat untuk melintas zaman. Kayaknya hanya itu yang saya rasakan. Jadi setiap saat saya juga misalnya bikin sketch terus tak kumpulin nanti langsung kok gone itu ya. Hanya begitu. Musik juga begitu. Tempo hari ada yang nulis dari UII tentang penciptaan musik tuh. Padahal itu gawe ngawur tanpa ilmu ya, tapi rasa senang itu menjadi dasar saya dan didasari bonek. Nah, orang bonek katakan didi untuk bingung loh ya, tapi hatinya senang. Komik juga gitu saya lakukan. Ya ngerti-ngerti, ono yang kata. Terima kasih atas pencerahannya Mas Rain dan Mas Heri Dono. Matur suwun. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Ini ada lagi teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sore ini saya sendiri yang bukan pematung. Kalau saya lihat teman-teman pematung yang saya putari di sini, idealismenya masih seperti dulu, bahwa pematung itu sepuh hati, gitu. Jiwa ketok lah, gitu. Jiwa ketok dalam arti yang tiga dimensional. Bahannya masih mungkin ada yang konvensional, ada batu. Saya pikir api ini menularkan hal-hal baru, mungkin ada tokoh-tokoh baru yang tanda kutip lihat, seperti Mas Heri Dono bilang, barang apapun bisa jadi sebuah karya seni. Itu bisa jadi lukisan, bisa jadi patung, segala macam itu. Saya pikir itu aja. Kalau tentang pengarsipan barangkali ya saya pikir teman-teman sekarang sudah ada mempunyai kesadaran. Waktu kita diskusi tentang arsip barangkali ya di rumahnya Pak Heri Dono itu, bahwa seniman butuh arsip karena bagaimanapun sejarah dirinya akan tertampilkan di arsip-arsip itu, siapa beliau kan gitu. Karena seperti di Sanggar Bambu ya, saya di Sanggar Bambu selama 3 tahun mengurusi Sanggar Bambu. Ketika teman-teman para penulis yang ingin menulis sejarah Sanggar Bambu itu sudah sangat kesulitan oleh arsip-arsip itu.
sehingga sejarahnya terpotong-potong. Karena sejarah itu oral, cerita oral aja. Oh, bahwa Sanggar Bumbu pernah pameran di 40 kota Jawa dan Bali pada tahun 63. Ya, saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak. Silakan yang mulia teman-teman. Oke, barangkali ada tanggapan. Terima kasih. Ini Mas Tono Bukhari di teman saya, Pak Win juga pematung yang sangat ulet ya, yang hampir bekerja sendirian. Saya kira dari pameran ini misalnya, apakah tiap-tiap seniman yang berpameran mewawancarai untuk menjadi arsip dari pameran pameran journey atau resolusi ya itu. Jadi kalau kita bilang solution atau solusi, ini pakai resolution gitu ya. Jadi menetapkan ya, memperkuat ya sesuatu. Saya kira penting sekali gitu, daripada kita diskusi-diskusi tentang pengarsipan kita sendiri tidak sedang mengarsipkan gitu ya. Jadi itu nanti yang pameran-pameran di sini yang punya pikiran-pikiran tentang karyanya itu menjadi arsip. Karena pikiran-pikiran itu yang sebenarnya penting, bukan lagi artefak karya itu. Karena pemikiran itu semua aktivitas karya itu dari pemikiran. Dan karena itu ada yang namanya hak cipta atau intellectual property yang ide kita tidak boleh dikopi oleh orang lain karena itu harus dihargai. Mungkin katalog itu yang saya kurang tahu. Ini ada katalog apa? Ada ya. Saya belum dapat katalognya, jadi mudah-mudahan ada katalognya dan juga saya kira seperti nanti ada videonya kayak ini bisa diputar Anikayi dan Sean Family. Saya ada oleh-oleh untuk lihat seniman patung dari Korea tapi tinggal di Amerika. Dia riset tentang bau ya, tentang bau-bauan, dan harum-haruman ini menjadi bagian dari setia tentang patung. Dan juga ada dari Boston Dynamic yang di Amerika itu mereka membuat robot-robot yang untuk dibawa ke planet Mars. Dan juga di situ ada sebetulnya ada patungnya Pak Siddhartha ya. Pak Siddhartha kalau nggak salah dulu pergi ke Bandung karena dia mewarnai patung dan itu dianggap itu bukan patung ya. Itu juga bagian dari arsip ya sebetulnya. Yang kemudian dia kembali lagi ke Jogja, bahkan sebagai ketua API kalau nggak salah waktu itu. Dan dia melihat bahwa patung itu sudah boleh diwarnai di Jogja. Gitu. Jadi itu waktu dia pameran di Bentara Budaya saya dengar dia ke Jogja lagi karena patung itu sudah boleh diwarnai, yaitu Pak Siddhartha ya. Itu saya kira arsip-arsip pemikiran itu menjadi penting. Dan seperti Pak Mas Toto Bukhari itu kan kita melihat ya bahwa Sanggar Bambu juga mengarsipkan dan yang lainnya. Tapi waktu saya ke Museum Pak Widaya itu sering kalau ada mahasiswa karya bagus saya koleksi. Tapi dia nggak ada data-data soft file yang tentang seniman-seniman itu. Bahkan dia tanya saya, ini seniman ini mahasiswa dulu saya siapa ya namanya, dia sendiri sudah lupa tapi dipajang di museum dia. Jadi sering sekali seperti Pak Numan Munarso itu museumnya itu nggak ada file tentang data-data kekaryaan dari koleksinya gitu. Mungkin nggak bisa diputar ya videonya dari apa-apa. Jadi itu saya pikir dari yang bincang kita ini juga saya kira bisa terhasilkan dari bincang ini juga ya, karena kalau tidak dia hanya menjadi satu seremoni. Ini ada Mas Andi Sopati juga ini mungkin saya kira menarik ya, pembaruan seni patung dari yang sebelumnya yang biasanya pakai semen terus juga pakai batang kayu atau pakai benda-benda yang dianggap tidak penting gitu. Bahkan kayu-kayu yang asal Sopati pilih malah kayu-kayu yang artinya tidak harus kayu-kayu yang harus di seperti kayu jati atau apa gitu ya, tapi justru kayu-kayu biasa. Mungkin nanti Pak Hasan Sopati bisa ini
kasih. Oke. Baik, jadi bagaimana kemudian arsip tentang karya dalam hal ini kemudian secara visual bisa dilihat perkembangannya sudah disinggung, dan kemudian API dalam hal ini kalau tadi Pak Toto bilang bahwa masing-masing membawa semangat personal, mungkin suatu saat bikin kolaborasi ke apa sesuatu. Ini sudah dimention Pak Anusapati, mungkin ada gagasan atau pemikiran yang bisa dibagikan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Ridono, Rahim. Terima kasih atas sedianya meluangkan waktu di forum ini ya untuk teman-teman. Mohon maaf saya tadi terlambat karena masih ada urusan sampai sini sudah selesai apa yang disampaikan oleh Mas Ridono. Tapi saya pikir ada sekilas apa yang saya tangkap yang cukup menarik, yaitu bahwa yang sangat penting untuk didokumentasikan bukan hanya visual, apalagi fisik dari karya-karya yang pernah diciptakan oleh seniman, tapi adalah pemikiran-pemikiran yang ada di baliknya yang itu sangat penting untuk didokumentasi. Seperti halnya pameran pada hari ini juga, saya kira pameran itu berlangsung 2 minggu mungkin ya, dikunjungi oleh sekian orang, dan setelah itu juga selesai. Nah, kemudian apa yang bisa dibaca oleh khalayak yang lebih luas di dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi adalah catatan-catatan yang sebetulnya. Jadi di situ saya kira pentingnya sebuah katalog ya, entah itu dicetak atau hanya PDF dan sebagainya, tapi saya pikir penting bahwa ada catatan, ada tulisan tentang pameran ini. Jadi pameran bukan hanya sebuah event yang berlangsung singkat dan kemudian selesai, tapi apa yang ditampilkan oleh para seniman di dalam pameran itu adalah pemikiran-pemikiran yang sebetulnya patut dicatat, yang bermakna bagi sejarah perkembangan seni rupa itu sendiri ya. Ya seperti hanya karya saya sendiri, sampaikan Mas Ferry tadi, saya itu sebagai praktisi sudah bekerja selama 30 tahun lebih ya, kalau 90-an mungkin saya lebih dulu dari Mas Ferry Dono. Jadi kalau per tahun saya bikin misalnya 10 atau 5 karya aja sudah 100 lebih karya. Nah tapi dalam hal dokumentasi dan dokumentasi dan arsip ya, saya ini praktisi sebagai contoh yang paling buruk. Jadi saya contoh yang paling jelek dalam hal dokumentasi dan kearsipan ya. Karya-karya sendiri, saya banyak karya-karya saya di pengakuan itu ya, banyak karya-karya saya yang saya tuh sudah nggak tahu di mana dan nggak ada dokumentasinya gitu. Waktu itu banyak karya-karya yang begitu buat dipamerkan dan kemudian hilang gitu ya, entah itu dibeli orang, entah itu di kemana. Tapi banyak karya-karya yang bahkan fotonya pun saya nggak punya ya, karena zaman itu motret juga harus khusus. Kalaupun ada fotonya itu dengan kualitas yang sangat buruk, sehingga ketika mau disusun dokumentasinya itu kesulitan ya. Nah jadi itu contoh yang buruk. Apalagi kalau patung itu kan, pematung itu problemnya adalah nyimpan karya ya. Kalau karya, apalagi kalau gede itu sudah selesai pameran itu udah bingung mau nyimpan di mana. Laku juga enggak, mau nyimpan repot. Apalagi rumahnya kontrakan, pindah rumah juga pindahkan. Jadi itu problem konkret ya, realistik ya, bagi pematung itu untuk menyimpan karya. Nah jadi yang sangat penting adalah dokumentasi itu. Jadi ketika pameran maka penting untuk berusaha mencatatkan karyanya itu ya, sehingga ada peninggalan yang tertulis. Jadi katalog itu penting. Ketika ikut pameran, sedapat mungkin pameran itu ada katalognya dan mendokumentasikan karya itu ya.
Ya, saya kira intinya itu ya. Jadi kalau karya fisik itu sendiri memang banyak juga karya-karya saya yang seperti meskipun itu bukan sepenuhnya instalasi. Kalau instalasi jelas ya, pameran instalasi itu dibuat setelah selesai karyanya sudah hilang ya. Karya saya pun banyak yang seperti itu. Jadi meskipun bukan sepenuhnya instalasi, tapi ketika pameran selesai ya itu tadi karena problem penyimpanan dan sebagainya. Ada yang dimakan rayap dan sebagainya, jadi kadang-kadang ya memang hilang begitu saja ya. Nah, kalau sudah tercatat ada dokumentasi visualnya, kemudian ada tulisannya sedikit-sedikit itu, saya kira sudah lumayan daripada tidak sama sekali. Jadi ada kendala ternyata di sini. Karena kita sudah berusaha melakukan pengarsipan, ternyata ketemu dengan alam, ketemu dengan teknologi waktu itu yang belum ini, masalah teknis tentang pindah rumah dan semacamnya. Jadi ada banyak kendala-kendala yang kemudian usaha-usaha itu menjadi tidak mudah diwujudkan. Nah ini apakah ini yang dimaksud videonya atau misalnya seperti robot Aida yang menjadi pelukis dan dia bisa, dan harganya tinggi di Palembang. Cuma untuk ini sambil bincang-bincang sambil biar ngobrol biar lebih untuk kita terbuka pada benda-benda tiga dimensi yang bisa untuk menjadi masukan pemikiran-pemikiran kita tentang isu tentang artificial intelligence, karena baru-baru ini juga mereka robot-robot itu melakukan konferensi di Swiss ya, kalau nggak salah seminggu yang lalu gitu. Ada 3 robot perempuan yang ditanya apakah mereka akan memberontak terhadap manusia ataukah mereka akan nurut pada bosnya gitu. Jadi ini pameran di Stadium Museum ini karya dari Sean Tingley yang masih memakai konsep-konsep mesin karena adanya revolusi industri. Mereka menyisakan bangkai-bangkai industri, dan Tingley itu memakai bahan-bahan apa saja yang tadi disebut oleh Mas Toto Bukhari ya, benda-benda yang tidak berharga yang kemudian bisa menjadi karya seni. Saya bertemu dengan Sean Tingley itu tahun 91 di Swiss waktu itu, karena dia memang orang Swiss dan dia lahir di Freiburg. Jadi dia bikin karya dengan Nikita Sanfal di depan Museum Georges Pompidou di Paris. Dan Sean Tingley ini seperti seorang animis ya, banyak sekali orang-orang Eropa yang tertarik pada animisme gitu. Dan saya menganggap bahwa setiap seniman adalah seorang animis karena membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi seorang musisi juga sama, membuat sesuatu yang bisa ada menjadi ada. Jadi dia bekerjanya itu seperti di pabrik kayak gitu ya, dan membuat sekarang ada museumnya, Museum Tingley di Basel di Swiss, dan itu juga atas bantuan dari partner dia yang bersama Nikita Sanfal gitu. Nah, mungkin dipercepat bisa ya. Jadi itu karya-karyanya sangat bergerak ya, seperti otomata, dan dia senangnya belanja di pasar-pasar loak gitu. Jadi dia orang yang sangat idealistik gitu. Terakhir meninggal tahun 91 itu saya ketemu di tempat kelahirannya di Freiburg, di pameran di Museum Historical Museum. Dan sangat nanti Anda bisa lihat di Sean Tingley ya. Dan teori-teori algoritma sudah mereka pelajari juga gitu. Jadi seorang penghakim juga bekerja seperti saintis dan juga dengan hal-hal seperti teknologi. Nanti habis ini kita lihat yang ini, Andy Kaye ini yang seniman Korea yang ada di Amerika. Dia itu menciptakan semacam seperti oktopus ataupun benda melayang yang sebagian bendanya suka sama manusia, tapi sebagian bendanya itu suka sama
sesama fokusnya gitu. Yang lain mungkin ya ANIKAI. Jadi ANIKAI ini riset bertahun-tahun untuk, dan dia baru pameran di stakeholder gitu. Dan itu melayang-layang itu dengan semacam drone, dan dia dianggap sebagai pematung gitu, patung yang terbang-terbang. Dia disponsori oleh Hyundai. Kalau ANIKAI saya belum pernah bertemu, tapi yang menarik adalah bahwa seniman juga harus melakukan riset dan juga melihat hal-hal baru yang itu dianggap sebagai bagian dari disiplin ilmunya. Jadi dia pakai drone-drone kecil di sekitar kampusnya itu. Dan menariknya itu semua orang dari anak-anak sampai orang dewasa itu senang itu. Dan dia juga ada di TED ya, kalau lihat di statement dia di TED ada bagaimana dia menciptakan patung-patungnya. Kalau karya-karya saya masih digantung pakai tali ya, pakai belum melayang kayak gitu. Ini adalah yang menarik di video-video kita yang akan masih kita. Jadi nyambung ya. Mungkin saya lempar ke Mas Rai sebelum kita akhiri bincang-bincang ini. Jadi kesadaran mendokumentasikan proses. Kalau sekarang tentu saja lebih mudah dengan adanya HP, kamera, video itu, sehingga dalam proses pembuatan karya, dia uji coba dan apa namanya, sudah masuk instalasi, sudah masuk ke ruang pameran gitu, itu ada jejaknya bagaimana karya itu kemudian mengalami perjalanannya dari yang mentah menjadi yang siap ditonton. Dan saya pikir kita juga ada gagasan masukan yang menarik juga dari Mas Eri soal bagaimana kemudian seniman para pematung ini dia bisa menceritakan proses kreatif karyanya, sudah didokumentasikan, direkam satu-satu bahwa ini gitar ini layout alasannya kepiye, konsepnya bagaimana, sehingga antara gagasan dan kemudian wujud ini kemudian bisa dipertemukan. Ini juga satu hal yang saya pikir ketika bicara mengenai kemajuan resolusi ini juga salah satu upaya-upaya yang penting dengan pengarsipan ya, kayak juga penting. Barangkali nanti API punya kanal tertentu, website dan seterusnya yang bisa menampilkan dokumentasi, mempublikasikan arsip-arsip itu bisa diakses oleh khalayak ramai. Mungkin ada Mas Lain belum kita berakhir. Ya, kaitan tadi disampaikan Mas Latif soal media sosial itu memang saat ini bisa digunakan oleh para seniman menjadi semacam timestamp, stempel waktu kapan karya itu diciptakan, dan itu bisa menjadi semacam argumen valid oleh seniman misalkan ada pelanggaran atau plagiarisme dari seniman lain, karena si seniman bisa menunjukkan bahwa oh saya sudah mengupload karya ini di tanggal sekian-sekian. Itu bisa menjadi semacam bukti dari, karena di dalam kesenian kan lebih kepada kreativitas ya. Mungkin di hukum kita masih susah ya untuk menuntut seseorang itu melakukan plagiarisme atau kemudian meniru karya kita atau gaya kita gitu. Tapi secara kreativitas kita bisa menunjukkan bahwa ini sudah lebih dahulu dan kemudian sudah melakukan penjelajahan artistik yang sedemikian rupa, dan itu bisa ditambahi juga dengan statement seniman yang tadi diusulkan oleh Mas Ridono untuk setiap seniman sebaiknya punya pernyataan atau menyatakan statement seniman terhadap karyanya. Itu bisa menjadi penanda atau melengkapi mungkin catatan kuratorial atau periset yang kadang seniman itu merasa tidak terbaca keseluruhan. Itu bisa seniman sendiri melengkapinya dengan statement seniman. Mungkin terakhir ya Mas, terkait API ya, saya kira asosiasi profesi yang spesifik di era kontemporer ini
tantangannya unik ya. Misalnya di Jogja itu, di Indonesia itu ada grafis itu apa ya? Yang baru mau kongres, ya semacam asosiasi gitu. Namanya apa ya? Itu lagi mau kongres. Mas Fahri ada ya grafis. Terus kalau di apa tuh ada API. Kalau grafis itu kelompoknya apa? Asosiasi grafis Asosiasi Pegrafis Indonesia. API juga. Iya. Tapi banyak kan API itu banyak asosiasi apa? Pengacara Indonesia ada pengacara itu. Iya. Jadi di situ kemudian kalau di era kontemporer dengan karya-karya yang tadi ditunjukkan itu ada aspek menariknya adalah bahwa kita di dalam asosiasi spesifik ini akan membicarakan konvensi ya. Misalnya waktu kita ngobrol dengan Pak Wardi, dengan Pak Nino dan sebagainya di API itu kira-kira batasan patung sejauh mana? Itu yang menjadi kemudian karena mengambil nama patung sebagai batasan, sementara seni kontemporer tadi disampaikan Pak Toto juga bahwa hampir batasan itu tidak hampir diabaikan. Justru ketika mengambil batasan spesifik patung akan memiliki tantangan yang menarik karena konvensi itu selalu berkembang juga, dilengkapi oleh pelakunya sendiri, kemudian diikuti, tapi kemudian ditambahkan sedikit, mungkin bahkan diabaikan, tetapi tetap di dalam payung konvensi itu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau di tahun 80-an akhir itu justru mengabaikan stupu atau pustek itu sudah menjadi semacam perluasan patung. Itu di artikelnya Rosalind Krauss ya, Sculpture in Expanded Field. Dia menulis soal bagaimana patung itu meninggalkan stupu atau pustek itu sudah menunjukkan bahwa patung melepaskan batasan dari stupu yang membuat dia steril dari sekitarnya. Jadi begitu karya itu diletakkan di bawah, itu sudah menjadi bagian dari objek lain yang ada di dalam ruangan. Itu sudah pada saat itu sudah merupakan pengembangan dari kepatungan. Saya kira dengan apa yang disampaikan Mas Ridho tadi, ketika patung tidak lagi terikat gravitasi misalnya. Dan itu saya kira ketika kita asosiasi lah misalnya patung itu berusaha membicarakan hal-hal itu tetapi masih dalam ranah konvensi patung, itu akan sangat menarik menurut saya, karena patung sendiri di era kontemporer ada seni kontemporer tetapi ada patung yang kemudian memiliki konvensinya sendiri, dan di situ juga ada peluang-peluang untuk berkembang, apalagi di dalam ikatan profesi yang sifatnya spesifik tentunya akan sangat terikat kepada kebiasaan masing-masing pelaku di studio masing-masing. Misalnya pelaku studio kayu akan inovasinya di kayu, studio batu di batu, studio las akan di las dan sebagainya. Itu saya kira akan banyak sekali yang gagasan-gagasan kreatif baru atau gagasan artistik baru yang bisa dikembangkan dari konvensinya itu. Mungkin itu dari saya Mas Latif, dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat Hari Raya Seni Rupa. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Asosiasi Pematung Indonesia. Mungkin kalau AGI mungkin ya, Asosiasi Grafikus Indonesia dan penggrafis bukan penggrafis. Nah, saya mengharapkan suatu saat API membuat pameran patung eksperimen, pameran patung eksperimen yang kita melihat bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi blessing ya, menjadi anugerah, karena dengan ketidaksempurnaan itu kita dipilih tentang kreativitas. Suatu saat mungkin ada semacam pameran API membuat jurnal yang maksudnya juga semacam katalog perjalanan API 23 tahun ya, itu saya kira itu harus diarsipkan juga, baik maksudnya sesederhana mungkin apa adanya itu saya kira penting API memiliki kuasa dokumen
API memiliki buku perjalanan selama 23 tahun dan bagaimana juga menghormati seniman-seniman yang lebih senior ya. Dan kalau tidak ada itu kita tidak bisa tahu ya bagaimana menghormati apa-apa yang telah kita ciptakan gitu. Jadi kali ini saya kira pameran API ini direspon sangat baik sekali ya dari masyarakat gitu, karena sifat-sifat yang eksperimental dan keluar dari wilayah-wilayah patung. Saya pikir juga tidak stagnan ya, karena yang namanya kreativitas itu tidak bisa langsung harus yang berbeda dari apa yang ada pada proses kreatif sebelumnya gitu. Kalau tidak nanti kita tidak menjadi diri kita gitu. Kalau terlalu jauh ya, semua harus lahir dari pengalaman hidup dan itu menjadi ciri khas setiap orang gitu. Jadi ada kelompok API tapi tiap-tiap orang saya kira baik kalau arsip-arsipnya itu juga dikontribusi untuk menjadi kalau API memiliki kantor ya, dia ada kontribusi karena mungkin seniman-seniman senior mungkin tidak seperti seniman muda yang oke, nanti saya kirim lewat apa gitu ya, karena dia cuma lihat bendanya ini dan bendanya ini mungkin berharga walaupun cuma tools ya, mungkin alat yang dia pakai itu menjadi artefak yang nantinya masuk di arsip juga gitu. Saya kira itu. Terima kasih, selamat untuk API. Baik, terima kasih. Senang sekali saya pada sore hari ini bisa duduk di sini bersama-sama, kemudian membayangkan bagaimana dinamika intelektualitas di dunia patung ini kemudian diarsipkan menjadi satu artefak, menjadi satu legacy untuk hari depan dan seterusnya. Tidak hanya berhenti kemudian di ruang pameran atau pada kolektor yang kemudian juga bahkan pematung sebagai kreator masih memiliki karya yang kemudian sudah dilepaskan itu. Dan tentu saja selain itu yang mungkin juga saya pikir penting ya, hak kekayaan intelektual, bahwa karya seni adalah karya intelektual. Jadi sesederhana apapun dan semegah apapun dia karya intelektual, dan yang terpenting seperti yang sudah disampaikan Mas Ren dan Mas Erito adalah bahwa pemikirannya, gagasan kita itu yang kemudian perlu disampaikan, itu yang jauh lebih penting. Arsipnya ada di sini, tetap ada di kepala masing-masing seniman. Begitu kira-kira. Matur nuwun sekali lagi Mas Erdono, terima kasih sudah bergabung bersama teman-teman API di pameran Journey Resolusi tahun 2023 ini. Mas Rain, matur nuwun sudah hadir sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kira-kira begitulah bincang-bincang seni. Saya pikir ini sangat banyak manfaatnya. Kita bisa membawa pulang, kita bisa merenung, membayangkan apa yang kemudian kita miliki, kekayaan intelektual kita yang harus kita rawat dan selamatkan. Begitu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila saya dalam memandu acara pada sore hari banyak melakukan kesalahan. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk API. Selamat sore, selamat Hari Raya Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Foto bersama dulu.